Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalina Maharani Suryana Putri dari kelas F dengan NPM 23167. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai globalisasi hukum dalam pluralisme hukum modern. Di sini, saya akan mempresentasikan untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah antropologi hukum. Sebagai pengantar dari materi ini, yang dimana diangkat dari tulisan Sulistiowati Irianto yang membahas mengenai perkembangan pluralisme hukum yang semakin kompleks, yang dimana dalam kajian tersebut dijelaskan bahwa pluralisme hukum terus berkembang melalui berbagai penelitian dan perdebatan ilmiah, terutama karena adanya perubahan masyarakat yang sangat besar. Selama lebih dari satu dekade terakhir, perhatian terhadap pluralisme hukum semakin meningkat, khususnya karena pengaruh globalisasi. Globalisasi ini menyebabkan terjadinya pertemuan antara berbagai sistem hukum yang kemudian saling mempengaruhi, diadopsi, bahkan direproduksi dalam konteks yang berbeda. Oleh karena itu, muncullah konsep pluralisme hukum modern yang menjadi fokus utama dalam pembahasan ini. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai perkembangan antropologi hukum dan pluralisme hukum modern, yang dimana pada awalnya antropologi hukum cenderung berfokus pada studi masyarakat tradisional. Namun, seiring dengan evolusi zaman, cakupan studinya telah mencakup luas sehingga masyarakat modern yang lebih kompleks. Dalam disiplin antropologi hukum, objek studi tidak terbatas pada hukum negara saja, melainkan juga mencakup hukum adat, kebiasaan, serta praktik sosial yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini relevan dengan konsep pluralisme hukum yang mengacu pada keberadaan lebih dari satu sistem hukum dalam suatu masyarakat. Dalam implementasinya, interaksi antara hukum negara dan hukum lokal seringkali menciptakan dinamika seperti potensi konflik, namun juga dapat menghasilkan adaptasi dan harmonisasi. Yang kedua, yaitu gerakan Gen Z dalam hukum, yang dimana generasi ini memegang peran krusial dalam evolusi lanskap hukum kontemporer, yang dimana kesadaran digital mereka yang tinggi berkat paparan terhadap teknologi dan internet memfasilitasi akses informasi hukum secara efisien. Selain itu, Gen Z cenderung menunjukkan sikap kritis terhadap berbagai bentuk ketidakadilan, serta aktif dalam menyuarakan pandangan mereka. Mereka juga menjadi pendorong reformasi hukum demi tercapainya transparansi dan keadilan yang lebih baik. Melalui platform media sosial, Gen Z mampu menyebarkan isu-isu hukum secara cepat kepada halayak luas yang pada gilirannya dapat mempengaruhi opini publik dan bahkan kebijakan. Yang ketiga yaitu ada globalisasi hukum yang dimana telah membawa perubahan signifikan dalam lanskap hukum. Hukum tidak lagi terbatas pada yurisdiksi lokal, melainkan juga dipengaruhi oleh perkembangan internasional. Banyak negara telah melakukan harmonisasi hukum, khususnya dalam bidang hak asasi manusia, perdagangan, serta ekonomi. Selain itu, institusi internasional turut berperan dalam membentuk kebijakan hukum suatu negara. Namun, globalisasi juga menghadirkan tantangan, terutama ketika hukum global berbenturan dengan nilai-nilai dan budaya lokal masyarakat. Selanjutnya yaitu ada etnografi hukum, yang dimana merupakan metode penelitian yang esensial dalam disiplin ilmu antropologi hukum. Metode ini diaplikasikan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi hukum dalam konteks kehidupan sosial sehari-hari. Dengan demikian, fokusnya tidak terbatas pada regulasi tertulis, melainkan juga mencakup interpretasi dan aplikasi hukum oleh masyarakat. Pendekatan ini bersifat kualitatif, mengintegrasikan teknik secara observatif, partisipatif, dan wawancara mendalam. Melalui etnografi hukum, kita dapat mengidentifikasi bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai perangkat normal formal, melainkan juga sebagai elemen integral dari budaya dan struktur sosial masyarakat.
Maka dari itu, dapat kita simpulkan bahwa pluralisme hukum merupakan realitas dalam masyarakat modern, di mana program sistem hukum hidup berdampingan. Globalisasi memberikan dampak signifikan dalam terhadap perkembangan hukum, meskipun turut menghadirkan tantangan terhadap nilai-nilai lokal. Dalam konteks ini, Genji berperan sebagai agen perubahan yang mendorong perkembangan hukum menuju arah yang lebih baik. Pendekatan etnografi hukum sangat esensial untuk memahami hukum secara empiris dalam kehidupan masyarakat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.